Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini kita akan membahas materi lingkaran untuk bab 7, lanjutan materi yang sudah kita bahas untuk part pertama. Jika kemarin kita membahas tentang mengenal lingkungan mengenal lingkaran materi untuk 7.1, maka sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi ini saya ambil di dalam buku Matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi tahun 2017 untuk tingkat SMP kelas 8 semester 2. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu 7.2 bisa kita langsung saja kita bahas, yaitu menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, ingat sudut keliling itu adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, di sini ada sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Nah, ini sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jadi, kalau ini, yang ini dibacanya sudut AOB. Itu kalau di sini besar sudut AOB kalau ada M-nya di depan. Sehingga besar sudut AOB adalah 90 derajat menghadap busur AB. Begitu juga dengan sudut KOL. Besar sudut KOL adalah 120 derajat menghadap busur KL. Dan sudut MON, besar sudut MON itu sama dengan 60 derajat menghadap busur MN. Nah, kita lanjut untuk di sini kita lihat ada sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Nah, di sini uh, ini sama-sama menghadap busur menghadap busur AB. Jadi yang sudut pusatnya berada di lingkaran itu disebut dengan sudut keliling, dan sudut yang berada di titik pusat disebut dengan sudut pusat. Kita lihat di sini untuk AOB tadi adalah 90 derajat. Jadi untuk MACB atau besar sudut ACB itu setengah dari AOB. Jadi di sini setengah dari 90 adalah 45 derajat. Nah, seperti itu ya. Begitu juga di sini kita tulis saja 45 derajat. Begitu juga di sudut KDL, sudut keliling KDL itu sudut pusat KOL itu adalah 120 derajat. Berarti sudut kelilingnya setengah dari sudut pusat. Jadi 120 setengahnya adalah 60 derajat. Begitu juga dengan sudut MON. Ini tadi 60 derajat. Sehingga sudut MEN dengan M dan sudut MFN itu antara sudut MFN dan sudut MEN itu sama ya. Itu sama. Jadi MEN itu sama dengan MFN. Jadi setengah dari sudut pusat adalah 30 derajat. Begitu juga MEN. Jadi ini 30 derajat dan di sini juga 30 derajat. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk pembahasan yang berikutnya,
Ini oh ya, di sini ada keterangan simbol yang ada tulisan M dan simbol sudut menyatakan ukuran sudut, sedangkan ini hanya menyatakan nama sudut. Segi empat tali busur. Nah, yang ini. Segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat titik sudutnya berimpit dengan suatu lingkaran. Maksudnya berimpit dengan suatu lingkaran yang ini. Dia berada di lingkaran. Berimpit ya. Perhatikan tali busur segi empat tali busur ABCD berikut. Dengan kegiatan menalar berikut diharapkan kalian mampu untuk menemukan hubungan antara dua sudut yang saling berhadapan. Ingat, yang pertama, segi empat tali busur ABCD tersusun atas dua pasang sudut keliling yang saling berhadapan. Tuliskan kedua pasang sudut keliling berikut. Kita buat garis dulu. Oke, sudah kita buat garis dan di sini kita yang pertama kita disuruh buat tuliskan kedua pasang sudut keliling tersebut yang saling berhadapan. Sudut BAD dan sudut BCD. Nah, ini berhadapan nih. Dan yang berikut, yang kedua, ADC, sudut ADC dan sudut ABC. Nah, ini kita sudah tulis dua pasang sudut yang saling berhadapan, sudut keliling yang saling berhadapan. Yang kedua, amati busur yang dihadapi oleh masing-masing sudut keliling yang saling berhadapan. Bagaimanakah kedua busur tersebut? Jadi di sini kita perlu cari tahu. Kita andaikan di sini adalah titik pusat. Nah, di sini titik pusat. Dan di sini adalah Oke. Anggaplah ini nama titiknya titik O. Satu menghadap ke bus ya ini. Oke. Jadi di sini ada titik pusat. Misalnya antara, yang kedua kita tulis ini saja. Misalnya, oke. Di sini kita lihat sudut pusat dan sudut keliling. Misalnya di sini kita tahu sudut pusat antara sudut besar sudut DOB ditambah dengan besar sudut DOB juga. DOB itu sama dengan 360 derajat. Maksudnya di sini DOB yang minor ditambah DOB yang mayor, yang ini ditambah yang ini, itu kan 360 begitu kan. Nah, sekarang kita lihat bahwa DCB itu menghadap di busur yang sama dengan DOB, sehingga di sini DCB itu setengah dari DOB, setengah dari besar sudut DOB. Nah, kita lihat begitu juga dengan besar sudut DAB. DAB itu sama dengan setengah dari besar sudut DOB juga. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan jumlahkan. Oke, kita sudah susun. Besar sudut
DBB maksudnya D besar sudut DCB, maaf, di sini DCB. DCB besar sudut DCB ditambah dengan besar sudut DAB itu sama dengan setengah kali besar sudut DOB ditambah dengan besar sudut DOB juga. Nah, maksudnya di sini ada besar sudut yang sudut pusat minor dan sudut pusat yang mayor, sehingga di sini besar sudut DCB sama dengan ditambah dengan besar sudut DAB itu sama dengan setengah, karena di sini besar sudut DOB yang minor ditambah dengan besar sudut DOB yang mayor itu sama dengan 360 derajat. Jadi setengah kita kali ini dengan 360 derajat, sehingga besar sudut DCB ditambah dengan besar sudut DAB itu sama dengan 180 derajat. Jadi di sini kita tahu bahwa jika tali busur membentuk segi 4, maka kedua sudut yang berhadapan itu jumlahnya selalu 180 derajat. Jadi seperti itu ya. Jadi jumlah dua sudut yang berhadapan itu adalah 180 derajat. Dengan demikian kita bisa simpulkan juga bahwa besar sudut ADC ditambah dengan besar sudut ABC itu sama juga 180 derajat jika kita menggunakan langkah seperti ini, maka kita temukan juga seperti ini. Oke, kita lihat yang ketiga, kaitkan dengan hubungan sudut keliling dan sudut pusat yang telah kalian temukan. Nah, jadi di sini jumlah yang ketiga, jumlah sudut keliling yang berhadapan itu sama dengan setengah dari jumlah sudut pusat mayor dan minor. Nah, bisa ya, bisa ambil kesimpulan seperti ini, atau jumlah sudut keliling yang berhadapan itu 180 derajat. Nah, seperti itu. Dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sampai di sini. Jadi ini yang paling utama, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi dengan demikian sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan dituangkan dalam kolom komentar. Jika ada yang ingin disampaikan, semuanya berupa kritik maupun saran, silakan tuangkan dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan dukung terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.